Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Al-Aqidatil Wasithiyati karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Masuk dalam pembahasan Syaikhul Taimiyah rahimahullah taala, isbatu istiwa'illah ala arsyihi. Penetapan istiwanya Allah di atas ars. Ini masalah akidah. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Allah istiwa di atas ars, tinggi di atas menetap. Itu mana istiwa. Lihat penjelasan Syaikhul Taimiyah. Beliau bawakan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas ars istiwa. Ayat yang semisal ini itu bisa sab'i mawadhi'a. Ada 7 tempat. Ya. Kemudian ayat yang kedua, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah istiwa di atas ars. Ayat yang seperti ini kewajiban kita mengimani. Pertama, Allah pencipta. Kedua, menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti buminya diciptakan 4 hari, kemudian disempurnakan langitnya itu dalam 2 hari. Jamaah hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, tsummastawa 'alal 'arsy. Setelah itu Allah istiwa di atas ars. Kemudian ayat di surat Yunus, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsummastawa 'alal 'arsy. Semakna dengan surat Al-A'raf. Kemudian yang ketiga, surat Ar-Ra'd. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha tsumma stawa 'alal 'arsy. Allah yang mengangkat langit
tanpa tiang sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian istiwa di atas arsy. Perhatikan mulai dari ayat pertama tsummastawa 'alal arsy. Ayat yang kedua tsummastawa 'alal arsy. Ayat yang ketiga tsummastawa 'alal arsy. Semuanya dengan lafaz istiwa di atas arsy. Kemudian di surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Semakna itu, lafaznya sama itu. 'Alal arsy istawa. Kemudian ayatnya di surat Al-Furqan, tsummastawa 'alal arsyir rahman. Kemudian istiwa di atas arsy yang arsy-nya Ar-Rahman. Ya. Ini istawa 'alal arsy sama. Kemudian di surat As-Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsummastawa 'alal arsy. Itu sama semua lafaznya. Yang terakhir di surat Al-Hadid, kata Allah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsummastawa 'alal arsy. 7 tempat dalam Quran. Ya, lihat penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan. Ai qad warada isbatu istiwa'illah ala arsyihi fi sab'i ayatin min kitabillah. Sungguh telah datang penetapan istiwanya Allah di atas arsy di 7 ayat dalam kitab Allah. 7 ini sangat kuat sekali. Ya, kulluha qad warada biha isbatul istiwa bilafdin wahidin. Semuanya itu datang dengan penetapan istiwa dengan satu lafaz. Lafaznya padha kabeh. Tsummastawa 'alal arsy. Istiwa 'alal arsy. Ya. Makanya kalau lafaznya sama, nasun fi maknahul hakiki. Satu nas bahwasanya maknanya itu hakiki. Maknanya hakiki. Ya, la yahtamilu ta'wil bimaknan akhar. Sehingga tidak datang penakwilan dengan makna yang lain. Karena nanti ada yang mengingkari sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, ini pernah kita sampaikan. Orang menyimpang dalam masalah nama dan sifat karena dia membaca ayat dan sifat kemudian terpikir kondisi makhluk. Kalau orang berpikirnya makhluk, ya akhirnya apa? Oh, berarti kalau Allah itu di atas arsy, bisa ditunjuk dengan jari. Kalau bisa ditunjuk dengan jari, pada tempat. Kalau pada tempat, berarti dikuasai tempat. Karena berpikirnya tentang makhluk. Dia nggak tahu Allah itu laisa kamitsli syai'. Nggak serupa dengan sesuatu apapun. Ini sangat kuat. Kemudian beliau jelaskan istiwa sifatun fi'liyatun sabitatun lillahi subhanahu ala ma yaliku bijalalihi kasairi sifatihi. Istiwa itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang tetap bagi Allah atas apa yang cocok dengan keagungan Allah sebagaimana seluruh sifat. Walaupun filughatil arabi arba'atu ma'anin. Kalau dalam bahasa Arab istiwa itu memiliki 4 makna. Apa itu? Pertama, ala, tinggi. Yang kedua, irtafa'a, di atas. Yang ketiga, sa'ida, naik. Yang keempat, istaqarra, menetap. Makanya kalau diterjemah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah tinggi, naik, menetap di atas. Allah tinggi, naik, menetap di atas. Itu kalau nanti diterjemah. Ya. Wallahu ta'ala wa hadil ma'ani al-arba'ah tadulu 'alaiha
tafasirus salafil istiwa al-waridi fi hadil ayatil karimati. Maka makna 4 ini berkisar atasnya penafsiran salaf. Kenapa kok penafsiran salaf? Karena tafsir Quran itu paling benar penafsiran sahabat. Karena sahabat itu tahu di mana ayat turun, berbicara tentang apa, kepada siapa diturunkan, mereka paling tahu. Makanya, ya, tafsir mereka paling benar. Ya, setiap ayat yang datang seputar istiwa 7 tadi, itu maknanya 4 tadi. Naik, tinggi, di atas, menetap. Allah Ta'ala. Kemudian ucapan Allah di ayat yang pertama dan kedua, Inna rabbakumullah. Rabb kalian Allah. Rabb itu khaliqukum wa murabbikum bini'amihi. Rabb itu pencipta kalian, kemudian yang mentarbiyah kalian. Murabbi itu mendidik dari ilmu yang paling kecil, setelah itu sampai tingkatan ilmu yang besar. Itu namanya murabbi. Allah itu yang mentarbiyah kita dengan nikmatnya. Artinya menumbuhkan kita dari lemah. Bayi itu lemah itu. Saya kalau lihat bayi itu kadang ngedusi, wah kayak orang balungnya ya. Orang bayi. Saya punya anak itu sekarang umur berapa bulan. Jadi kemarin habis hari raya. Itu kadang kalau duduk nih itu silain saya dekleng. Tapi bertahap. Setelah itu nanti bisa nyekengkang gitu, berangkat, rambatan, sampai nanti lari. Itu murabbi. Jadi mendidik dari tahapan paling kecil, berkembang. Dengan kenikmatannya, itu namanya Rabb. Namanya Rabb. Ya, yang Rabb ini yajibu alaikum antakbudu wahdahu. Wajib atas kalian menyembah kepadanya saja. Nanti kalau digabungkan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Rabb untuk kita sembah. Makanya ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, sembah kalian. Syarat mendapatkan peribadatan memiliki sifat Rabb. Apa itu Rabb? Pencipta. Kemudian yang menumbuhkan dari tahapan paling lemah sampai kuat dengan kenikmatan Allah. Iya. Kemudian Rabb kalian itu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya Khaliqul alam, pencipta alam. Kan alam itu cuma 2, alam dunia itu bumi, langit. Ya. Samawatihi wa ardihi wa ma baina dzalika, dan apa yang di antara itu. Kan alam cuma itu. Yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kalau penanggalan Islam itu hari pertama Al-Ahad. Ahad, hari kedua Isnin, hari ketiga Sulasa, hari keempat Arbi'a, hari kelima Khamis, hari ketujuh Sabtu. Ya, hari ketujuh itu hari Sabtu. Ya, itu kalau hitungan. Tapi kalau hari raya pekanan itu hari Jumat. Hari Jumat. Makanya di negeri kita itu dulu kenapa kok ada istilah ngemis? Kok nggak nyetu atau ngakak gitu, ngemis. Dulu itu orang meminta-minta itu di akhir pekan. Jadi dulu di negara kita akhir pekan itu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumatnya hari libur. Lah orang yang bekerja belanjanya dino kemis, mulai kerja, orang-orang ngerti duit, jelok-jelok, makanya ngemis. Itu isanya. Makanya dulu syariat Islam itu di negeri kita banyak dibuktikan. Mata uang, tulisannya la ilaha illallah ada itu. Zaman dulu, cuman
manuskrip kalau bahasa kita Pak, tulisan-tulisan tinggalan itu. Kalau di arca-arca kan biasanya bahasa yang kita nggak paham, Jawa atau apa. Tapi setelah itu banyak tulisannya Arab Egon ini. Cuman karena setelah liberal, setelah diserang dijajah oleh orang-orang kafir, akhirnya syiar mereka yang dominan. Nah, Jumat hari rayanya, tapi kalau urutan harinya dimulai dari Ahad. Hari Ahad satu kan artinya. Isnin, Selasa misalkan. Itu seperti itu. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di hari Jumat ini ijtama'al khalqu kulluhu. Kemudian berkumpul seluruh makhluk diciptakan Adam. Nabi Adam diciptakan di hari Jumat. Setelah itu summastawa 'alal arsy. Setelah selesai Allah istiwa di atas arsy. Ala wartafa'a so'ida istakoro tadi, naik menetap di atas, naik menetap di atas. Kama yaliku bijalalihi, cuman sesuai dengan keagungan Allah. Makanya jangan serupakan dengan makhluk. Kan banyak orang bingung itu, katanya Allah lebih dekat dengan urat nadi kendaraan kita. Iya lagi. Mosok ning dhuwur kok cedak. Kalau makhluk orang mungkin. Makhluk itu kalau di bawah enggak di atas. Tapi kalau di atas enggak di bawah. Makanya jangan berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Ala majal ma yaliku bijalalihi. Ini mahal syahidi minal ayat. Inilah tempat persaksian dari ayat. Sekarang sudah jelas. Jadi istiwa nanti kalau terjemah seperti itu. Jangan diterjemah bersemayam. Jangan diterjemah bersemayam. Jangan kalau bersemayam itu berarti ditaruh di situ. Tapi Allah tadi apa maknanya 4 tadi penafsiran salah? Ala irtafa'a so'ida istakor, tinggi, kemudian di atas, naik, menetap. Itu penafsiran para salaf. Sekarang ars, apa itu ars? Ars itu kalau dalam bahasa sarirul malik, kalau dalam bahasa singgasana raja. Raja itu kan punya singgasana. Cuman kalau Raja Solo saya nggak tahu singgasana. Raja Solo itu kayak cuman kursi gitu. Cuman kursi. Itu pun orang sendenani. Saya kemarin baca itu kenapa orang sendenani? Seorang raja itu nggak boleh bersandar kan? Jadi harus gagah. Kalau semende, nanti raja kok semende bersandar katanya. Tapi kalau raja secara umum kan ada singgasana tempat bertelekan itu. Itu ars kalau secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan dengannya di sini sebagaimana yang ditunjukkan sekumpulan nas. Apa itu? Sarirun du qawaima tahmiluhul malaika. Sarirun singgasana yang memiliki tiang penopang yang dipikul oleh malaikat. Malaikat yang mikul itu ada 7 malaikat yang memikul itu. Kemudian kalkubati alal alam, yang ars itu seperti kubah bagi alam semesta. Makanya ars Allah itu gede banget. Karena pernah disampaikan jarak langit itu 500 tahun perjalanan. Ini langit dunia, langit kedua, itu jaraknya segitu. Di atas langit itu ada kursi. Yang langit yang 7 itu kalau dibandingkan dengan kursi seperti tameng dibandingkan dengan 7 keping mata uang. 7 keping mata uang taruh di tameng, menunjukkan kursi itu besar. Makanya di ayat kursi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi itu kalau ditaruh di kursi seperti 7 keping mata uang ditambah. Gede. Di atas kursi itu ada samudra air. Di atas samudra air itu arsy. Lah kursi yang demikian besar itu kalau dibandingkan dengan arsy seperti 1 keping mata uang dilempar di padang luas. Makanya arsy disifati arsyul azim. Arsy yang sangat besar. Makanya dimisalkan seperti kubah bagi alam. Kubah itu kan nutupi. Ya. Nah, kalau misalkan ada rumah dikoi kubah neng omahe sing kudanan berarti kubahe kurang gede. Ini saudara yang saya hormati, berarti kita sudah ambil pelajaran. Oh, arsy seperti itu. Jadi seperti kubah bagi alam semesta atau singgasana yang memiliki 7 penopang yang dipikul oleh malaikat. Ya. Kemudian ucapan Allah, Allahul ladzi rafa'as samawati wal ardh. Allah yang meninggikan langit. Meninggikan langit dari bumi dengan sangat jauh. La yunalu wa la yudraku madah. Yang tidak diketahui jaraknya antara langit dan bumi. Kalau saya ngerti, tidak ada yang tahu. Ya, ini menunjukkan wah luar biasa ini. Menunjukkan luar biasa. Ya. Kemudian bi ghairi amadin tarawunaha, yang langit itu dicipta bi ghairi amad. Amad itu apa? Al asatinu jam'u imad. Jadi amad itu merupakan tiang atau pilar. Sama daripada amudun imadun. Ya. Amadin itu imadun amadin. Jamak taksir. Jamak hormati, qaimatun bi ghairi amadin taktamidu alaiha. Kuasanya Allah menciptakan langit sebagai atap tanpa tiang yang menjadi sandaran. Kalau atap itu maunya mesti pakai sandaran, pakai cagak. Kalau nggak cagak ada rumah yang besar itu dindingnya itu sebagai sandaran atap. Saya kawan tuh di masjid mana, masjidnya besar sekali, nggak ada tiangnya, Tapi pilarnya itu jangan tanya. Besok bentangan jauh gitu, kalau pilarnya nggak kuat ambruk nanti. Kalau di dunia atap mesti ada tiang penyangganya. Langit demikian besar tanpa tiang. Makanya kalau Allah menghendaki kiamat, entahlah. Ini menunjukkan jamaah hormati bi qudrati subhanahu. Maha kuasanya Allah. Tarawnaha takidun linnafil amad. Sebagaimana yang kalian lihat sebagai penguat. Ya, sebagai penguat. La naraha wal awalu asar. Ini wallahu ta'ala itu tentang ya bi ghairi amadin tarawnaha. Kemudian summastawa alal ars. Nah, ini saya dari ayat. Ditetapkan Allah istiwa dengan 4 makna tadi. Naik, tinggi, di atas, menetap. Naik, tinggi, di atas, menetap. Tapi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan. Kemudian wa istafadu min hajami'a, keseluruhan ayat itu diambil faedah. Ditetapkan istiwanya Allah di atas ars. Ala ma yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah. Makanya kalau ditanya Allah di mana, itu istiwa di atas ars. Kalau ditanya apa itu istiwa, naik, tinggi, menetap di atas. Kalau ditanya ars itu apa? Ars itu itu singgasana yang memiliki 7 penopang dipikul malaikat. Yang ars itu seperti kubah bagi alam semesta. Ini nanti jawabannya seperti itu. Ya. Alam yaliku bijalali, tapi
sesuai dengan keagungan Allah. Kalau sesuai dengan keagungan Allah, jangan diingkari. Karena kebanyakan orang mengingkari itu, tadi sudah kita sampaikan, berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Sumber kadang orang mengingkari ayat, yaitu katanya turun kok di atas loh. Kalau makhluk, meduk orang dhuwur. Orangnya sudah turun, nah sudah, berarti nggak di lantai 2, enggak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi tapi turun, turun tapi tinggi. Jangan katakan kok iso, ya kalau kita nggak bisa. Makanya ada kalimat ala ma yaliku bijalalihi. Wa fiha raddun ala man awal istiwa bi anahu istilah wal qahru. Lah ini bantahan orang yang menakwilkan itu menyimpangkan makna kepada yang lain. Istiwa disimpangkan dengan menguasai. Kalau saya teringat sekali di Indonesia itu ono jenenge Ustadz itu ngomong itu istiwa itu maknanya istaula. Jadi ngomongnya kayak gitu, wah pinter banget, pinter piye. Sing dulu sempat heboh surat Asy-Syu'ara katanya surat musik. Itu ngawur, tidak menafsirkan sebagaimana penafsiran salaf. Tadi sudah kita sampaikan, kalau sahabat itu soal tafsir paling ahli, sampai mereka sendiri mengatakan saluni an kitabillah, tanyakan kepadaku tentang kitab Allah. Tidaklah satu ayat turun kecuali saya tahu turun di mana, bicara apa, maknanya seperti apa. Lalu mereka murid langsung, pelaku sejarah itu menafsirkan istiwa, enggak, itu maknanya istaula katanya. Itu saudara yang saya hormati, istiwa ditambahi dengan istaula lam. Ya, istaula menjadi istilah menguasai atau menundukkan. Jadi aras di situ dimaknai dengan kekuasaan. Jadi menguasai atau menundukkan kekuasaan. Ini hati-hati. Ini merupakan penafsiran yang batil. Kata Dr. Shalih Fauzan, penafsiran yang batil. Keliru. Iya. Karena nggak seperti itu. Apa kekeliruannya? Pertama, anna hadza tafsirun muhdatsun muhalifun li tafsir salafi minas sahabati wa tabi'ina wa atba'ihim. Karena ini penafsiran yang muhdas. Muhdas itu penafsiran yang diada-adakan. Makanya nanti ada hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Siapa yang ahdasa, mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama kami, tidak ada dalil, tertolak. Kesalahan yang pertama, istiwa ditafsirkan dengan menguasai. Itu muhdas, tidak ada contohnya, nggak ada. Para salaf itu menyelisih penafsiran salaf, sahabat, tabi'in. Wa awala man qalau bil jahmiyah wal mu'tazilah fa huwa mardudun. Lah ternyata yang menyimpangkan makna seperti ini sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah itu satu sekte yang Allah nggak punya nama dan sifat. Makanya kalau orang waras, sesuatu yang tidak memiliki sifat itu nggak ada. Makanya Jahmiyah itu sama dengan podo wong PKI. Mereka tidak meyakini adanya Allah. Lah nggak punya sifat. Semua itu ada sifat. Coba, Mas Ibu itu apa? Air putih. Coba sifatkan air bersih. Oh, air bersih itu tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Kan ada sifatnya. Kalau dikatakan nggak ada sifatnya, berarti hampa itu, nggak ada apa-apa. Ini Jahmiyah. Yang kedua Mu'tazilah itu yang menuhankan akal. Padahal kalau orang berpikir tentang Allah dengan akalnya yang cepat, semua ayat sifat mereka ingkari.
Tadi kita kasih contoh, Allah turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Iya, tapi dalam ayat Allah tinggi di atas arsy. Itu kalau akal, loh gitu. Katanya yang dhuwur, ini medhot. Ya. Padahal kalau sepertiga malam terakhir turun, kan berarti Allah cuma mubeng ning bumi. Kalau sepertiga malam terakhir itu pindah-pindah. Gonmu jam piro? Iya, wis jam 3. Nanti tempat yang lain, gonku lagi jam 2. Nanti bel lagi, gonku ini lagi jam 3 itu. Nanti yang lain, gonku lagi jam 2. Kan begitu. Berarti Allah mubeng terus di bumi. Itu kalau akal. Makanya orang yang menolak sifat itu sekte Mu'tazilah dan itu tertolak. Bantahan yang pertama. Yang kedua, lau kanal muradu bil istiwa al ars istilah al mulki lam yakun hunaka farqun bainal ars wal ard as-sabiati supla wa dawabi wa jami'i al makhluqati. Kalau dimaksudkan istiwa atas ars itu menguasai kekuasaan. Berarti ars nggak ada beda loh dengan bumi. Yang 7, yang rendah, binatang, seluruh makhluk sama loh. Allah yang menguasai. Kenapa disebutkan ars? Makanya tadi ars itu singgasana memiliki 7 penopang dipikul malaikat. Yang permisalannya seperti kubah bagi alam semesta. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang kedua. Iya. Jangan hormati. Yang ketiga, istawa al-ars itu sungguh ya terus menerus dalam Quran dan Sunnah itu tidak datang kecuali dengan satu lafaz. Istiwa atas ars. Gak bisa ditafsirkan yang lain. Ya wis kuwi naik tinggi di atas menetap. Lah lafate padha. Ini lafate padha. Yang keempat, didatangkan dengan summastawa al ars. Kemudian istiwa di atas ars. Ya. Summa tufidu tartib wal muhlah. Urutan tapi pakai jeda waktu. Makanya kalau orang Arab mengatakan Ja'a Muhammadun wa Ibrahimu. Muhammad sama Ibrahim tekone bareng. Tapi kalau Ja'a Muhammadun summa Ibrahimu. Muhammad teko, selang berapa waktu baru Ibrahim datang. Baru Ibrahim datang. Nah, kalau jamaah hormati istiwa di mana istilah al-ars ya wal qudru alaihi dan itu kemampuan atasnya, kenapa kok pakai penundaan? Kalau penundaan misalkan wah nanti dulu jadi summa kan kekuasaan kok dadak langit bumi dulu dikuasai baru setelahnya ars gitu. Allah kan mampu semuanya bareng. Ini saudara yang saya hormati sisi kesalahan. Sisi kesalahan. Wallahu ta'ala alam, ini semua bantahan kepada orang yang punya anggapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tinggi di atas ars. Ini akidah. Akidah. Secara nas Allah tinggi. Secara pengakuan Nabi pernah itu ada seorang wanita ya, kemudian ditanya, "Aina Allah?" "Man ana?" "Di mana Allah? Siapa saya?" Wanita menjawab, "Allah tinggi di atas ars, di atas langit." "Siapa saya?" "Engkau utusan Allah." Kata Nabi, "Atikha fa innaha mu'minah." Wis merdeka karena dia seorang mukminah. Ini kenyataan di masa Nabi SAW. Berarti Allah tinggi di atas ars. Demikian pula berkaitan dengan kemuliaan. Mulia itu tinggi. Mulia itu ketinggian. Makanya biasanya kalau rendah dan tinggi beda. Kayak lomba itu juara satu nopo di bawah sendiri. Anu jenengan ngadekin dhuwur dhewe. Baru nanti bawahnya, baru nanti bawahnya. Kemuliaan itu dengan ketinggian. Dengan ketinggian. Yang keempat, jamaah hormati,
menunjukkan Allah tinggi di atas arsy, itu fitrah manusia. Coba orang yang punya pemahaman Allah itu di mana-mana. Kalau berdoa bagaimana? Allah di mana? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Pasti orang berarti, ya Allah, mas, ngopo nggak kok dhuwur itu? Iya. Allah kan di mana-mana. Berarti kamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah kan gitu. Bantahan kepada mereka kalau mereka tidak percaya. Tapi namanya orang yang punya pemikiran menyimpang, itu dalil demikian gamblang, cetha, melo-melo, mereka tidak bergeming. Ya, termasuk Ustadz yang tadi kita sampaikan itu kan gitu, nerangi katanya Allah itu menguasai arsy, jadi Allah tidak bertempat. Tapi katanya pas ngomong, biarlah yang di atas nanti yang akan membalas. Sing nduwur sapa le? Itu secara fitrah orang mesti nunjuk di atas. Kayak kalimat kita, didolimi sama orang, wonge awam orang ngaji. Pripun Pak De? Jangan dilarang wis ben Mas, mengki kadene diwales sing teng dhuwur. Sing dhuwur sapa? Itu secara fitrah meyakini Allah itu tinggi di atas langit. Apalagi nanti ketika orang membaca sejarah Isra Mi'raj. Apa sih Isra Mi'raj itu? Isra itu perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu tangga menuju langit. Rasul menghadap Allah. Rasul menghadap Allah. Kadang orang semangat perayaan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa sih? Rasul menghadap Allah. Terus kemana? Naik ke Sidratul Muntaha, puncak tertinggi, menghadap Allah. Lu ngomongmu Allah di mana-mana. Berarti kan logikanya kalau Allah di mana-mana, ketika Rasul Isra Mi'raj naik kendaraan Buraq bersama malaikat Jibril, itu mubeng-mubeng. Kan begitu logikanya. Loh, Nabi Muhammad di malaikat Jibril, ini menghadap Allah. Lah Allah di mana? Di mana-mana, akhirnya mubeng-mubeng. Itu bantahan yang keras. Sekali lagi ini perkara akidah. Lah banyak di masyarakat kita orang yang seperti itu. Lalu sing tingkatan sing dianggap, wah niku pinter cerdas. Iya. Istawa, mana istawa? Ngomongane ngangel kehil, sok pinter, tapi ternyata menyelisih para sahabat. Ini saudara yang saya hormati, penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dulu, insyaallah nanti pertemuan seterusnya masuk dalam pembahasan Allah itu tinggi di atas makhluknya. Allah tinggi di atas makhluknya. Salam titikan baca. Monggo, masih ada waktu barangkali ada yang tanya, kalau bisa kita jawab.